Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa, para sahabat peneliti di channel SG Lubar. Pada sesi ini kita akan membahas uji komparasi atau disebut juga sebagai uji beda atau uji banding. Untuk melakukan uji komparasi, ini terdiri atas beberapa teknik uji, di mana untuk memilih teknik uji komparasi ini dapat dilihat pada peta uji komparasi sebagai berikut. Berikut adalah peta uji komparasi, di mana pada uji komparasi dapat dilakukan untuk 3 kelompok sampel, di antaranya yang terdiri atas 1 kelompok sampel untuk data yang berdistribusi normal atau parametrik dapat menggunakan uji one sample t-test. Kemudian untuk data yang berdistribusi tidak normal atau non-parametrik dapat menggunakan uji proporsi. Kemudian uji komparasi untuk 2 kelompok sampel jika sampelnya sama untuk data yang berdistribusi normal atau parametrik dapat menggunakan uji paired sample t-test. Kemudian untuk data yang berdistribusi tidak normal atau non-parametrik dapat menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya, jika 2 kelompok sampelnya berbeda, untuk jenis data yang berdistribusi normal atau parametrik dapat menggunakan uji Independent T-sample t-test. Dan untuk data yang berdistribusi tidak normal atau non-parametrik dapat menggunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya untuk uji komparasi yang lebih dari 2 kelompok sampel untuk data yang berdistribusi normal atau parametrik dapat menggunakan uji ANOVA. Dan untuk data yang berdistribusi tidak normal atau non-parametrik dapat menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, pada sesi ini kita akan membahas uji komparasi dengan uji ANOVA atau Analysis of Variance, yaitu uji untuk menganalisis perbedaan rata-rata atau mean pada lebih dari 2 kelompok sampel. Lebih dari 2 kelompok sampel artinya minimal terdiri dari 3 kelompok sampel. Jadi pada uji ANOVA akan memberi informasi kepada kita bahwa data rata-rata kelompok yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Pada uji ANOVA, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 2 arah atau yang disebut dengan two type, yaitu hipotesis null atau H0. Ini tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Kemudian H1 atau hipotesis 1 adalah ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Asumsi yang harus dipenuhi dari uji ANOVA adalah variabel laten yang diukur ini berskala interval atau berskala rasio. Kemudian data sampel berdistribusi normal dan tidak boleh ada data yang outlier. Maksudnya adalah data yang memiliki nilai ekstrim dibandingkan dengan data nilai yang lain. Kemudian populasi, ini merupakan varians atau ragam yang homogen. Sehingga pada uji ANOVA ini kita perlu melakukan uji homogenitas atas data. Selanjutnya sampel.
ini merupakan sampel yang independen atau sampel yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Selanjutnya, untuk kriteria pengambilan keputusan pada uji ANOVA. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5%, maka rata-rata sama atau tidak ada perbedaan berdasar variabel faktor. Namun jika nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 5%, maka rata-rata berbeda atau tidak sama berdasar variabel faktor. Uji ANOVA ini terdiri atas uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA dan uji ANOVA 2 jalur atau two way ANOVA. Adapun perbedaan dari kedua jenis ANOVA ini dapat digambarkan sebagai berikut dalam bentuk kasus data. Contoh berikut adalah nilai dari training product knowledge di perusahaan XYZ. Ini dibagi menjadi 3 kelompok sampel, yaitu kelompok A dengan menggunakan metode training diskusi, kelompok B menggunakan metode role playing, dan kelompok C menggunakan metode training ceramah. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan dengan uji two-way ANOVA adalah pada kasus data berikut. Pada nilai training product knowledge menggunakan 3 metode yang dikelompokkan atau dikategorikan menjadi 2 kategori gender atau 2 kelompok gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, contoh kasus ini bisa menggunakan uji two-way ANOVA atau uji 2 jalur. Berikut diberikan contoh kasus sebagai latihan yang nanti akan kita praktikkan menggunakan SPSS. Dengan taraf kesalahan 0,05 atau 5%, seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan hasil metode training product knowledge berdasarkan gender, yaitu gender pria dan gender wanita, pada 3 kelompok tenaga penjualan perusahaan XYZ yang diberikan training dengan 3 metode training yang berbeda, yaitu kelompok A dengan gender pria dan wanita, masing-masing sebanyak 17 karyawan, mereka menggunakan metode training diskusi. Kemudian kelompok B pada gender pria dan wanita yang masing-masing gender 17 karyawan dengan menggunakan training role playing. Selanjutnya kelompok karyawan C pada gender pria dan wanita masing-masing sebanyak 17 karyawan dengan menggunakan metode training ceramah. Adapun pengambilan sampel karyawan ke masing-masing kategori dengan menggunakan metode acak atau random. Kita lihat datanya. Berikut adalah data dari nilai training product knowledge menggunakan 3 metode training pada kategori gender pria dan wanita. Adapun metode diskusi nilainya adalah sebagai berikut, kemudian metode role playing nilainya adalah sebagai berikut, dan nilai dari metode ceramah nilainya adalah sebagai berikut. Nilai-nilai ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang di atas adalah kelompok pria, sedangkan yang di bawah ini adalah nilai dari kelompok wanita. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan atau menjadi bahan penelitian, apakah ada perbedaan atau hasil training karyawan berdasar 3 metode training tersebut? Kemudian apakah ada perbedaan dari hasil training karyawan berdasarkan kategori gender atau jenis kelamin? Selanjutnya apakah ada interaksi antara ketiga metode training dengan gender karyawan
dalam menentukan hasil metode training product knowledge. Nah, pertanyaan dari rumusan masalah ini akan kita jawab menggunakan uji two-way ANOVA. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan uji two-way ANOVA. Yang pertama, kita akan melakukan pengkodean pada data. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas pada nilai standar residual, kemudian melakukan uji homogenitas, dan selanjutnya melakukan uji two-way ANOVA. Kita masuk ke data Excel untuk melakukan pengkodean terlebih dahulu. Berikut adalah data Excel dari nilai metode training yang akan kita lakukan pengkodean. Dan di sini sudah dilakukan pengkodean dari data nilai training tersebut. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel gender, yaitu pria dan wanita. Kemudian variabel metode training yang terdiri dari 3 metode, yaitu metode diskusi, metode role playing, dan metode ceramah. Dan selanjutnya adalah variabel nilai. Jadi ada 3 variabel: variabel gender, variabel metode, dan variabel nilai. Nah, dari masing-masing ketiga variabel tersebut, untuk pria kita berikan kode 1, sedangkan untuk wanita kita beri kode 2. Kemudian untuk metode diskusi, nilai dari metode diskusi kita beri kode 1, kemudian kode dari metode role playing kita beri angka 2, dan kode dari metode ceramah kita berikan angka 3. Jadi masing-masing ketiga variabel sudah diberikan kode. Kemudian kita akan atur kode dari data-data berikut ini ke dalam bentuk vertikal, yang tujuannya untuk menyiapkan data ketika memasukkan ke lembar kerja SPSS. Kita buat di sheet 2. Kita siapkan di sini 3 variabel, yaitu variabel gender, kemudian variabel metode training, dan selanjutnya variabel nilai training. Untuk gender, kita lihat pengkodean gender adalah 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Kita blok, klik copy, kemudian letakkan di kolom di bawah gender. Nah, selanjutnya kita copy metode. Untuk metode diskusi adalah 1, kita copy saja semuanya di sini. Letakkan di variabel metode, kemudian nilai dari metode diskusi. Ya, 1 ini metode diskusi. Nilainya kita copy. Kita letakkan di kolom nilai. Selanjutnya untuk gender pada metode role playing, ini juga kita copy ya, untuk nilai ini. Kita letakkan di bawah dari data metode diskusi. Kode dari role playing kita juga copy. Di sini kodenya adalah 2. Kita letakkan di samping dari gender yang mengikuti metode role playing. Selanjutnya adalah nilai dari role playing. Copy. Letakkan di samping dari kode role playing. Selanjutnya
untuk metode ceramah. Ya, sama untuk pesertanya. Kita taruh di bawah. Kemudian kode dari metode ceramah adalah 3. Kita copy. Selanjutnya nilainya ini juga kita copy. Kita letakkan di kode samping ceramah. Nah, ini sudah disiapkan data di Excel. Untuk selanjutnya kita pindahkan ke SPSS. Kita buka SPSS untuk menyelesaikan beberapa uji. Yang pertama adalah uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan uji two-way ANOVA. Berikut lembar kerja SPSS, kita klik cancel. Kemudian pada variable view kita siapkan masing-masing variabel. Variabel pertama adalah gender. Kemudian di baris kedua adalah variabel metode, dan ketiga adalah variabel nilai. Nah, variabel-variabel ini boleh jika hendak diberikan simbol, misalnya gender dilambangkan dengan variabel X, metode variabel Y, nilai variabel Z, ya silahkan. Nah, untuk gender kita beri keterangan pada label. Misalnya kita beri keterangan jenis kelamin. Selanjutnya pada metode kita bisa berikan keterangan metode training. Dan pada nilai bisa kita berikan keterangan nilai training. Selanjutnya pada kolom desimal, karena data bukan merupakan pecahan, jadi bisa kita rubah angka 2 ini menjadi 0, sehingga semua data bulat semua. Kemudian pada values, di sini untuk gender bisa kita klik. Nah, pada kotak dialog value label, untuk value kita isi angka 1, di mana angka 1 ini adalah merupakan kode dari pria. Kita klik add, kemudian value 2, ini merupakan kode dari wanita. Kita klik add, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk metode, ini ada 3 metode ya. Untuk value 1, ini metodenya adalah metode diskusi. Kita klik add, kemudian value 2 kita isi 2. Labelnya adalah metode role playing. Kita klik add, dan value 3 ini adalah metode ceramah. Kita klik add, kemudian klik OK. Nah, untuk kode ini hanya variabel gender dan metode. Kemudian pada kolom measure, untuk gender ya, kita klik di sini. Kita pilih nominal, kemudian metode kita pilih nominal, dan untuk nilai ini merupakan skala, scale ya, skala interval atau rasio, kita pilih scale. Nah, ini sudah kita siapkan untuk properties dari variabel view. Selanjutnya kita siapkan data pada data view. Sebelumnya sudah kita siapkan di Excel pada sheet 2 ini. Ini adalah data dari ketiga variabel gender, metode, dan nilai. Kita copy, kita blok, kemudian kita paste di lembar kerja SPSS untuk selanjutnya diolah datanya. Klik kanan, klik copy, kemudian kita ke lembar kerja SPSS, ke data view. Kemudian kita
klik pada baris pertama, kolom pertama, kemudian klik paste. Ya, di sini data sudah kita pindahkan dan sudah tersedia untuk variabel gender, metode, dan nilai. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas. Adapun uji normalitas yang akan kita uji adalah pada data standardized residualnya, sehingga kita perlu membuat variabel baru, yaitu variabel nilai standardized residual. Caranya, kita klik analyze, kemudian kita pilih general linear model, kemudian klik univariate. Nah, di sini muncul kotak dialog univariate. Untuk nilai training, kita pindahkan ke dependent variable, kita klik tanda panah, kemudian jenis kelamin dan metode training kita pindahkan ke fixed factor. Selanjutnya kita klik save, dan pada kotak residual kita beri tanda centang atau kita aktifkan standardized. Tujuannya untuk memunculkan variabel baru, yaitu variabel standardized residual. Selanjutnya kita klik continue, kemudian klik OK. Berikut adalah output dari uji normalitas, namun yang kita butuhkan adalah nilai standardized residual pada data view di lembar kerja SPSS. Kita pindahkan ke data view. Nah, di sini ada variabel baru yang disebut dengan standardized residual. Nilai inilah yang akan kita uji normalitasnya. Selanjutnya, untuk uji normalitas pada nilai standardized residual adalah klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, selanjutnya klik explore, kemudian masukkan variabel standardized residual ke kotak dependent list dengan klik tanda panah. Kemudian kita klik plots dan selanjutnya kita beri tanda centang normality plots with test. Kemudian klik continue dan klik OK. Berikut adalah output dari uji normalitas. Pada uji normalitas kita lihat tabel test of normality. Ketentuan untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak adalah pada nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Dan pada tabel test of normality ini, nilai signifikansinya adalah 0,604. Maka dapat disimpulkan nilai signifikansi 0,604 lebih besar dari 0,05. Sehingga data merupakan berdistribusi normal. Sehingga salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA telah terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal. Namun jika suatu saat ditemui uji normalitasnya ternyata tidak normal, maka perlu dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Kemudian dari hasil transformasi data tersebut, selanjutnya dapat dilakukan uji normalitas. Namun jika sudah dilakukan transformasi data, tetapi tetap tidak normal, maka tidak bisa dilakukan uji two-way ANOVA, tetapi bisa dilakukan uji non-parametrik, di mana pembahasan uji non-parametrik akan dibahas pada sesi tutorial yang lain pada channel ini.
Selanjutnya kita akan lakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA, di mana untuk melakukan uji homogenitas bisa dilakukan sekaligus dengan uji two-way ANOVA. Kita kembali ke program SPSS pada data view. Untuk melakukan uji homogenitas sekaligus uji two-way ANOVA, kita klik Analyze. Kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian klik Univariate. Selanjutnya pada Save ini kita klik, dan pada kotak residual untuk standardize centangnya kita klik ya supaya hilang, di mana standardize ini sebelumnya kita gunakan untuk uji normalitas. Selanjutnya kita klik Continue, kemudian kita pilih Option. Nah, pada kotak dialog Univariate Option untuk ketiga variabel yaitu gender, kemudian variabel metode, dan variabel interaksi antara gender dan metode, kita pindahkan ke kotak Display Main Sport dengan klik tanda anak panah. Selanjutnya pada kotak display kita beri tanda centang untuk homogeneity test, dan kita berikan tanda centang untuk deskriptif statistik agar deskripsi data penelitian dapat ditampilkan. Kemudian kita pilih continue dan kita pilih OK. Nah, berikut adalah output pada Univariate Analysis of Variance yang merupakan output dari uji two-way ANOVA. Sekarang kita interpretasikan dari masing-masing output tabel. Pada Univariate Analysis of Variance, pada tabel Between Subject Factors, di sini memberikan gambaran dari data penelitian yang kita lakukan, di mana metode training product knowledge ini dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode diskusi, metode role playing, dan metode ceramah. Untuk metode diskusi ini diikuti oleh 34 peserta, metode role playing diikuti oleh 34 peserta, dan metode ceramah juga diikuti oleh 34 peserta. Adapun masing-masing peserta dengan menggunakan ketiga metode training ini dikelompokkan menurut kategori gender atau jenis kelamin, yaitu untuk jenis kelamin pria ini sebanyak 51 peserta, dan gender wanita atau jenis kelamin wanita sebanyak 51 peserta. Kemudian kita menuju ke tabel deskriptif statistik. Pada tabel deskriptif statistik, N ini adalah merupakan jumlah peserta dari masing-masing variabel, di mana untuk jenis kelamin pria pada metode diskusi jumlah pesertanya ada 17 peserta atau 17 karyawan dengan nilai rata-rata 85,94. Kemudian pada gender pria dengan metode role playing jumlah pesertanya ada 17 dengan nilai rata-ratanya adalah 76,06. Dan pada metode ceramah nilai rata-rata dari training adalah 64,59 dengan jumlah peserta 17 peserta. Sehingga total dari nilai rata-rata dengan menggunakan ketiga metode training adalah 75,53 dengan total jumlah peserta pria yang ikut adalah 51 peserta pria. Di sini dapat dilihat bahwa nilai tertinggi pada peserta pria adalah menggunakan metode diskusi, yaitu sebesar 85,94. Kemudian kita bandingkan dengan peserta wanita, di mana peserta wanita
sama-sama menggunakan ketiga metode training, yaitu diskusi, role playing, dan ceramah, yang masing-masing ada 17 peserta. Dan pada nilai dari ketiga metode diskusi, role playing, dan ceramah pada jenis kelamin wanita, nilai tertingginya adalah 71,59. Jadi nilai training yang tertinggi menggunakan metode diskusi pada wanita. Namun untuk pria, nilai trainingnya lebih tinggi ketimbang pada nilai peserta wanita. Nah, berikut adalah nilai total dari ketiga metode, di mana metode diskusi nilai rata-ratanya adalah 78,76. Ini adalah nilai dari peserta pria dan wanita, di mana peserta pria dan wanita untuk diskusi di sini ada 17 peserta, kemudian wanita ada 17 peserta, jadi 17 tambah 17 ada 34 peserta. Role playing juga demikian, nilainya 69,82 untuk rata-rata peserta, kemudian ceramah rata-rata nilainya adalah 59,44. Dari sini terlihat bahwa metode training paling tinggi yaitu 78,76, sehingga dapat direkomendasikan ke perusahaan bahwa sebaiknya untuk melakukan training product knowledge pada karyawan just force ini sebaiknya menggunakan metode diskusi, karena dalam data terbukti memiliki nilai yang lebih baik dibanding dengan metode yang lain. Selanjutnya kita melihat pada tabel Leibniz Test of Equality of Error Variance. Di sini untuk melihat nilai dari homogenitas data atau uji homogen, di mana data merupakan homogen jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dan pada tabel ini nilai signifikansinya adalah 0,690. Artinya lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sehingga data merupakan homogen. Jadi asumsi untuk dilakukan uji two-way ANOVA terpenuhi karena data merupakan homogen dan data juga merupakan data berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke tabel output dari test of between subject effect. Pada tabel test of between subject effect ini merupakan poin utama untuk menjawab dari rumusan penelitian atau untuk membuktikan dari hipotesis penelitian. Jadi ini adalah merupakan jawaban inti dari penelitian yang kita lakukan. Untuk menjelaskan atau menginterpretasikan dari data output ini, kita bisa kembali ke kriteria pengambilan keputusan pada uji two-way ANOVA, di mana kriteria pengambilan keputusan untuk uji ANOVA, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5%, maka rata-rata sama atau tidak adanya perbedaan berdasar variabel faktor. Namun jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%, maka rata-rata berbeda atau tidak sama berdasar variabel faktor. Kita lihat nilai output signifikansinya. Di sini untuk variabel gender, nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan nilai training product knowledge berdasarkan gender atau jenis kelamin. Selanjutnya kita lihat pada variabel metode. Di sini pada variabel metode nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana nilai signifikansi 0,000 ini lebih kecil dari 0,05.
maka dapat disimpulkan ada perbedaan nilai training product knowledge karyawan berdasarkan metode training. Selanjutnya pada variabel interaksi antara variabel gender dengan variabel metode training. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,495, di mana nilai signifikansi 0,495 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak adanya interaksi antara variabel gender atau variabel jenis kelamin dengan variabel metode training di dalam menentukan nilai training product knowledge. Jadi tidak ada pengaruh antara interaksi gender atau jenis kelamin dengan metode training product knowledge pada hasil nilai training tersebut. Kemudian kita menuju pada estimasi marginal means. Di sini dapat kita lihat ada 3 tabel. Yang pertama adalah nilai training berdasarkan jenis kelamin. Pada jenis kelamin pria, nilai training rata-ratanya adalah 75,529. Kemudian pada gender wanita, nilai rata-rata training adalah 63,157. Selanjutnya, nilai training berdasarkan metode. Pada metode diskusi, nilai rata-rata adalah 78,765, kemudian pada role playing 69,824, dan pada metode ceramah 59,441. Sama sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa metode diskusi ini lebih unggul nilai trainingnya ketimbang dengan metode-metode training yang lain. Selanjutnya kita lihat tabel nilai training berdasarkan interaksi antara jenis kelamin dengan metode training. Di sini jenis kelamin pria dengan menggunakan metode diskusi nilai rata-ratanya ada 85,941. Role playingnya 76,059 dan ceramahnya adalah 64,588. Di sini dapat disimpulkan pada jenis kelamin pria dan menggunakan metode training diskusi nilai rata-ratanya adalah 85,941. Dan selanjutnya pada wanita juga bisa dijelaskan bahwa dengan menggunakan metode diskusi nilai rata-ratanya adalah 71,588. Kemudian untuk role playing nilainya 63,588 dan menggunakan metode ceramah nilainya ada 54,294. Tersebut adalah tutorial uji komparasi atau uji beda dengan menggunakan uji 2 ANOVA. Semoga tutorial ini bermanfaat dan memberikan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.